Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sailanilah Kuswati Nur Khalifah. Saya akan mempresentasikan mengenai pengolahan limbah secara kimia. Untuk selanjutnya yaitu pengolahan limbah secara kimia. Prinsip yang digunakan untuk mengolah limbah cair secara kimia adalah menambahkan bahan kimia atau koagulan yang dapat mengakibatkan mengikat bahan pencemar yang dikandung air limbah tersebut, kemudian memisahkannya atau mengendapkannya atau mengapungkannya. Kekeruhan dalam air limbah dapat dihilangkan melalui penambahan atau pembubuhan sejenis bahan kimia yang disebut dengan flokulan. Nah, pada umumnya, bahan seperti aluminium sulfat atau tawas, ferrosulfat, poliamonium klorida, atau polielektrolit organik dapat digunakan sebagai flokulan. Nah, untuk menentukan dosis yang optimal, flokulan yang sesuai dan pH yang akan digunakan dalam proses pengolahan air limbah ini secara sederhana dapat dilakukan dalam laboratorium dengan menggunakan tes yang merupakan model sederhana dari proses koagulasi itu sendiri. Dalam pengolahan limbah cair ini, hal yang penting perlu diketahui adalah jenis dan jumlah polutan yang dihasilkan dari proses produksinya. Umumnya, zat pencemar industri kain terdiri dari 3 jenis, yaitu padatan yang terlarut, padatan koloid, dan padatan tersuspensi. Itu misalnya di industri kain. Selanjutnya ada proses pengolahan limbah secara kimia, di mana proses pengolahan kimia ini digunakan dalam instalasi air bersih dan IPAL. Pengolahan secara kimia pada IPAL biasanya digunakan untuk netralisasi limbah asam maupun basa, memperbaiki proses pemisahan lumpur, memisahkan padatan yang tak terlarut atau tidak terlarut, mengurangi konsentrasi minyak serta lemak, meningkatkan efisiensi instalasi flotasi dan filtrasi, serta mengoksidasi warna dan racun. Nah, beberapa kelebihan proses pengolahan kimia antara lain dapat menangani hampir seluruh polutan anorganik, tidak terpengaruh oleh polutan yang beracun atau toksik, dan tidak tergantung pada perubahan konsentrasi. Namun, pengolahan kimia dapat meningkatkan jumlah garam pada effluent dan meningkatkan jumlah lumpurnya. Selanjutnya, ini ada beberapa jenis pengolahan limbah secara kimia, itu ada 4. Yang pertama ada netralisasi, presipitasi, koagulasi, serta flokulasi. Untuk bahasan lebih detailnya akan dijelaskan oleh slide berikutnya. Untuk yang pertama, netralisasi. Apa itu netralisasi? Nah, netralisasi sendiri merupakan reaksi antara asam dan basa yang mana menghasilkan air dan garam. Dalam pengolahan air limbah, pH diatur antara 6 hingga 9,5. Di luar kisaran pH tersebut, air limbah akan bersifat racun bagi kehidupan air, termasuk bakteri atau mikroba. Jenis bahan kimia yang ditambahkan tergantung pada jenis dan jumlah air limbah serta kondisi lingkungan setempat. Nah, netralisasi air limbah yang bersifat asam dapat menambahkan NaOH, sedangkan yang bersifat basa dapat menambahkan H2SO4 atau CO2 yang bersumber dari flue gas. Netralisasi dapat dilakukan dengan 2 sistem, yaitu batch atau continue, tergantung pada aliran air limbah. Netralisasi sistem batch biasanya digunakan jika aliran sedikit dan kualitas air buangan cukup tinggi. Netralisasi sistem continue digunakan jika laju aliran besar sehingga perlu dilengkapi dengan alat kontrol otomatis. Presipitasi. Apa itu presipitasi? Yaitu presipitasi adalah pengurangan bahan-bahan terlarut dengan cara penambahan bahan-bahan kimia yang terlarut yang menyebabkan terbentuknya padatan. Dalam pengolahan air limbah, presipitasi digunakan untuk menghilangkan logam berat, sulfat, fluorida, dan fosfat. Senyawa kimia yang biasa digunakan adalah lain, dikombinasikan dengan kalsium klorida, magnesium klorida, aluminium klorida, dan garam-garam besi lainnya. Adanya complexing agent, misalnya NTA, nitrile lactic acid, atau EDTA, ethyl diamin tetracetic acid, menyebabkan presipitasi tidak dapat terjadi. Nah, oleh karena itu, kedua senyawa tersebut harus dihancurkan sebelum proses presipitasinya akhir
dari seluruh aliran dengan penambahan garam besi tadi dan polimer khusus atau gugus sulfida yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri pengendapan yang baik. Pengendapan fosfat terutama pada limbah domestik dilakukan untuk mencegah eutrophication dari permukaan. Precipitasi fosfat dari sewage dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu penambahan sel lime, garam besi, atau garam aluminium lainnya. Ini yaitu koagulasi. Koagulasi ini secara garis besar adalah hal yang penting mengenai proses koagulasi. Dapat diringkas misalnya koagulasi bertujuan untuk membuat gumpalan yang lebih besar dengan penambahan bahan kimia. Dasar-dasar perencanaan untuk koagulasi ini adalah untuk memudahkan operasi dan perawatan digunakan inline mixer. Untuk waktu tinggal untuk reaksi adalah 30 detik hingga 2 menit. Fast mixer digunakan dengan kecepatan 250 atau lebih. Mixer yang digunakan dapat berupa mixer jenis turbin atau propeller. Bahan safe adalah baja tahan karat. Penggunaan bahan kimia bervariasi. Terus sangat disarankan untuk melakukan percobaan laboratori terlebih dahulu. Jenis dosing pump yang digunakan adalah positive displacement atau screw atau membran atau peristaltik. Selanjutnya yaitu flokulasi. Ini secara garis besar itu bertujuan untuk membuat gumpalan yang lebih besar dan pada gumpalan terbentuk selama koagulasi dengan penambahan polimer misalnya poliner. Nah, dasar perencanaan untuk flokulasi ini untuk memudahkan pengoperasian dan perawatan serta stamixer. Waktu tinggal untuk reaksi biasanya antara 20 hingga 30 menit. Slow mixer digunakan dengan kecepatan antara 20 hingga 60 rpm. Jenis impeller dapat berupa pedal atau turbin. Materi safe-nya sebaiknya baja tahan karat. Penggunaan bahan kimianya untuk proses koagulasi dan flokulasi ini adalah konversi dari polutan yang tersuspensi koloid yang sangat halus di dalam air limbah menjadi gumpalan yang dapat diendapkan, disaring, atau diapungkan. Partikel koloid sangat sulit diendapkan dan merupakan bagian yang besar dalam polutan serta menyebabkan kekeruhan. Untuk memisahkannya, koloid harus diubah menjadi partikel yang berukuran lebih besar melalui proses koagulasi dan flokulasi. Koagulasi dan flokulasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu yang pertama penambahan koagulan atau flokulan disertai pengadukan dengan kecepatan tinggi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, destabilisasi dari sistem koloid. Yang ketiga, pengumbalan partikel yang telah mengalami destabilisasi sehingga terbentuk mikroflak. Yang keempat, pengumbalan lanjutan untuk menghasilkan mikroflak yang dapat diendapkan, disaring, serta diapungkan. Destabilisasi biasanya digunakan dengan penambahan bahan-bahan kimia yang dapat mengurangi daya penolakan karena mekanisme peningkatan dan absorpsinya itu berkurang. Berkurangnya daya penolakan biasanya akan diikuti dengan penggumbulan koloid yang telah netral secara elektrostatik yang akan menghasilkan berbagai gaya yang bekerja di antaranya partikel hingga terjadi kontak satu sama lainnya. Kemudian selanjutnya untuk contoh aplikasinya, yaitu netralisasi limbah industri tahu menggunakan elektrokoagulasi dengan proses elektroda. Kegiatan industri tahu di Indonesia didominasi oleh usaha-usaha skala kecil dengan modal yang terbatas, sehingga sebagian besar industri tahu tidak memiliki unit pengolahan limbah, di mana limbah cair langsung dibuang ke selokan atau badan air tanpa pengolahan terlebih dahulu. Limbah cair tahu mengandung zat organik yang dapat menyebabkan pesatnya pertumbuhan mikroba di dalam air. Hal tersebut akan mengakibatkan kondisi kadar air oksigen dalam air menurun yang sangat pesat. Limbah industri cair tahu mengandung zat tersuspensi sehingga mengakibatkan air menjadi kotor maupun keruh. Yaitu pengertian dari limbah industri tahu. Limbah industri tahu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat digunakan sebagai pakan hewan ternak sehingga tidak perlu dilakukan pengolahan. Nah, sedangkan limbah cair yang dihasilkan dari industri tahu adalah cairan kental yang terpisah dari gumpalan tahu atau biasa disebut air didih atau whey. Limbah cair ini masih banyak mengandung zat organik seperti protein, karbohidrat, serta lemak dan padatan tersuspensi. Adanya bahan organik yang cukup tinggi menyebabkan mikroba atau bakteri menjadi aktif dan menguraikan bahan organiknya secara biologis menjadi senyawa asam-asam organik. Sedangkan
Selanjutnya yaitu ada elektrokoagulasi, di mana proses elektrokoagulasi ini merupakan gabungan dari proses elektrokimia. Ketiga, elektrokimia, koagulasi, dan proses flokulasi, koagulasi. Nah, ketiga proses dasar ini tuh saling berinteraksi dan berhubungan untuk menjalankan elektrokoagulasi. Mengapa demikian? Proses elektrokoagulasi ini juga dapat menjadi pilihan metode pengolahan limbah radioaktif dan limbah B3 cair fase air alternatif yang mendampingi metode lainnya, pengolahan yang lain yang telah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi elektrokoagulasi, ada kuat arus, jenis elektroda, waktu, ketepatan plat, pengadukan, tegangan, pH, atau kadar keasaman, jarak antar elektroda. Kuat arus. Apa itu kuat arus? Kuat arus itu merupakan elektron yang berpindah setiap satuan luas. Sehingga semakin besar rapat arus, maka elektron yang berpindah maka semakin besar juga. Hal ini mengapa demikian? Hal ini menyebabkan pembentuk koagulan yang terbentuk akan semakin banyak. Kemudian jenis elektroda. Setiap jenis elektroda memberikan pengaruh yang berbeda. Penggunaan jenis elektroda dipengaruhi keaktifan atau kereaktifan logam serta pembentukan koagulan untuk mengikat kotoran yang ada. Kemudian waktu. Dalam elektrokoagulasi, semakin lama waktu proses maka penurunan parameter pencemaran akan semakin banyak. Keempat, ketepatan plat. Semakin tebal plat elektroda yang digunakan, daya tarik elektrostatiknya dalam mereduksi dan mengoksidasi ion logam dalam larutan akan semakin besar pula. Yang kelima, pengadukan. Pengadukan akan membantu kontak antara larutan dengan elektroda selama proses elektrokoagulasi. Tegangan. Karena tegangan listrik yang menghasilkan perubahan kimia mengalir melalui medium atau logam atau elektrolit, itu disebabkan karena adanya beda potensial. Kenapa? Karena tahanan listrik pada medium lebih besar dari logam. Maka yang perlu diperhatikan adalah mediumnya dan batas antar logam dengan mediumnya. Kemudian kadar keasaman atau pH. Karena adanya proses elektrokoagulasi, terjadi proses elektrolisis air yang menghasilkan gas hidrogen dan ion hidroksida. Dan semakin lama waktu kontak yang digunakan, maka semakin cepat pula pembentukan gas hidrogen dan ion hidroksida. Kemudian jarak antar elektroda. Besar jarak antar elektroda mempengaruhi besarnya hambatan elektrolit. Semakin besar jaraknya, semakin besar pula hambatannya, sehingga semakin kecil arus yang mengalir. Proses elektrokoagulasi variasi ketebalan plat. Yang pertama, memasukkan air limbah ke dalam reaktor elektrokoagulasi, memasang penjepit pada elektroda Al, mengalirkan alur listrik, melakukan proses elektrokoagulasi tanpa pengadukan, mengambil sampel lalu mengukur nilai TSS, BOD, dan pH akhir, menghitung efisiensi penyisian parameter TSS, BOD, dan pH, melakukan langkah 1-6 hingga menggunakan variasi. Kemudian yang terakhir, menentukan ketebalan elektroda yang menghasilkan efisiensi atau penggunaan penyisian yang terbaik. Selanjutnya yaitu untuk hasil penelitiannya. Salah satu parameter yang dianalisa adalah BOD. Nilai BOD sampel awal adalah sebesar 525 mikrogram per liter dan harus dapat diturunkan sesuai baku mutu yaitu sebesar 150 mikrogram per liter. Penelitian terdapat satu variasi yang dapat menurunkan nilai BOD dalam sampel air limbah yaitu variasi waktu proses selama 60 menit. Di mana nilai BOD awal sebesar 525 mikrogram per liter menjadi 147 mikrogram per liter yang menghasilkan efisiensi penyisiannya sebesar 72%. Parameter yang dianalisa berikutnya adalah TSS. Nilai TSS sampel awal adalah sebesar 628 mikrogram per liter dan harus dapat diturunkan sesuai baku mutu yaitu sebesar 200 mikrogram per liter. Penelitian terdapat satu variasi yang dapat menurunkan nilai TSS dalam sampel air limbah yaitu variasi waktu proses selama 60 menit, di mana nilai TSS awal sebesar 628 mikrogram per liter menjadi 189 mikrogram per liter yang menghasilkan efisiensi penyisiannya sebesar 69,9%. Penambahan asam asetat pada proses pengendapan tahu berakibat pada pH limbah cair yang dihasilkan. Hasil analisa pada sampel awal menunjukkan bahwa limbah bersifat asam dengan pH sebesar 3,51, di mana pada percobaan elektrokoagulasi menggunakan sampel limbah cair industri tahu yang telah dilakukan dapat menaikkan nilai pH dari 3,9 menjadi 6,8. Salah satu parameter yang dianalisa adalah BOD. Nilai BOD sampel awal adalah sebesar 525 mikrogram per liter
dan harus dapat diturunkan sesuai baku mutu, yaitu sebesar 150 mikrogram per liter. Ketebalan plat 1,5 mm waktu 60 menit didapatkan hasil nilai BOD 141 mikrogram per liter dari nilai awal 525 mikrogram per liter. Hal ini dikarenakan pada ketebalan proses 1,5 mm pada variasi ketebalan plat 1,5 mm waktu 60 menit, efisiensi penurunan nilai BOD awal sebesar 525 mikrogram per liter menjadi 141 mikrogram per liter yang menghasilkan efisiensi penyisian sebesar 73,14%. Parameter yang dianalisa berikutnya adalah TSS. TSS sampel awal adalah sebesar 628 mikrogram per liter dan harus dapat diturunkan sesuai baku mutu, yaitu sebesar 200 mikrogram per liter, di mana pada ketebalan plat 1,5 mm dengan waktu 60 menit didapatkan hasil nilai TSS sebesar 196 mikrogram per liter dari nilai awal 628 mikrogram per liter. Hal ini dikarenakan pada ketebalan plat 1,5 mm pada variasi ketebalan plat 1,5 meter ini selama waktu 60 menit nilai TSS yang dihasilkan pada TSS awal sebesar 628 mikrogram per liter menjadi 196 mikrogram per liter yang menghasilkan efisiensi sebesar 68,78%. Nah, hasil analisa pada sampel awal menunjukkan bahwa limbah bersifat asam dengan pH sebesar 3,51 setelah dilakukan elektrokoagulasi dengan variasi jarak elektroda diperoleh hasil analisa perubahan pH limbah cair tahu tertinggi pada variasi ketebalan plat 1,5 mm yaitu sebesar 3,5 dengan kenaikan pH. Kesimpulannya, pengaruh variabel proses terhadap ketebalan plat dan waktu proses di mana semakin besar ketebalan plat, maka semakin lama waktu proses elektrokoagulasi limbah cair industri tahu yang berpengaruh terhadap percent removal by BOD, TSS maupun pH. Nilai awal BOD 525 mikrogram per liter menjadi 141 mikrogram per liter. Nilai awal TSS 628 mikrogram per liter menjadi 196 mikrogram per liter. Nilai awal BOD 500 dalam penyisiannya optimum pada ketebalan plat 1,5 mm selama 60 menit dengan penyisian optimum BOD persen removal 73,14%. Penyisian optimum TSS removal 68,78%. Penyisian optimum pada variasi ketebalan plat nilai pH awal 3,51 menjadi 6,83. Hasil penelitian yang didapat sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Permen LH nomor 5 tahun 2014. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.